Ini match yang cukup unik sih Bang gue Apa sebenarnya. unik ya, orang dua tim udah nggak ada kepentingan apapun ya kan? Iya itu satu. Terus ya enggak lah Iya Bang, nggak, Liverpool masih ke Liga Champions, Iya. Chelsea masih berusaha ke Eropa. Bisa dong dari jalur FA Cup kan? Bisa. Gimana? Ya kalau ngelihat ini di match ini aja ya Bang Iya, gitu. ya di match ini aja, nggak usah di match orang lain dong, kita lagi bahas Liverpool Chelsea. Kalau menurut gue ya, salah satu kelebihan Arsenal tuh dia punya David Raya. Berapa kali tuh David peluang Raya. West Ham United itu mentah di blok David Raya, Gue bilang dipotong. musim ini kiper paling bagus di dunia David Raya sih Bang. Dan dia kalau nggak salah udah menang jadi kiper terbaik juga di Iya. Premier League. Ya kan untuk ketiga kali beruntun kalau nggak salah kan. Selamat untuk Barcelona yang sudah memastikan juara La Liga di musim ini ya, atas kemenangan dari El Clasico melawan Real Madrid. Kok kemenangan dari El Clasico? Kemenangan di El Clasico. Kemenangan di El Clasico melawan Real Madrid di dini hari. Dan juga sepertinya di Premier League Arsenal sudah lebih memantapkan diri untuk mengunci juara belum Liga sih, Inggris. Makin dekat untuk mengunci juara Liga Inggris, dan itu akan menjadi pembahasan di Altamir kali ini. Masih bersama gue Dev Revli dan masih bersama Bang DJ. Yeay! Akhir pekan kemarin tuh pertandingan di benua biru tuh rame. Rame Bang, rame. Kita kok sekilas aja ya, di Bundesliga lepas Bayern Munchen udah juara, persaingan untuk satu tiket terakhir ke Liga Champions tuh masih seru. Kalau Bayern Munchen juara, Dortmund, Leipzig udah pasti ke Liga Champions. Yang nomor 4 nih Dev, Stuttgart ya. Antara Stuttgart, Hoffenheim sama Bayer Leverkusen ini akan ditentukan di Spieltag terakhir. Ya kan? Kemarin tuh Leverkusen punya peluang untuk naik ke nomor 3 atau nomor 4. Dia sempat leading atas Stuttgart, tapi sayang kena comeback, Stuttgart menang 3-1. Jadi di Jerman tuh satu tiket terakhir ke Liga Champions musim depan masih rame. Itu sama juga di Italia. Inter Milan udah juara kan? Udah, ya terus. Udah juara belum Inter Milan? Udah Scudetto belum? Udah, enggak, ada yang belum tahu soalnya ya kan. Kemarin Inter menang lagi 3-0 lawan Lazio. Ini ya, kemenangan ini sebenarnya laga pemanasan karena tengah pekan mereka laga pemanasan kedua tim karena kedua tim nanti akan ketemu di final Coppa Italia. Ya, sebenarnya gue sih nggak terlalu menganggap kemenangan kemarin terlalu wah ya, karena buat gue yang penting nanti gimana caranya Christian Cifu punya strategi yang luar biasa berduel dengan strategi Mauricio Sarri. Oh masih Sarri ya Lazio ya? Masih di final Coppa Italia. Iya. Apakah Inter bisa menjadi raja domestik dengan double winners di musim perdananya Christian Cifu? Yang menarik itu justru yaitu tadi perebutan tiket Liga Champions. Saat kita ngomongin Napoli belum main. Juventus menang tipis 1-0 lawan Lecce. Yang menarik itu persaingan antara AC Milan dan AS Roma. Karena tadi malam, dini hari tadi, skor identik mewarnai kedua klub ini, kedua pertandingan dari dua klub ini. Roma menang tandang 3-2, kalau nggak salah di kandang Parma ya kalau nggak salah. Sementara Milan kalah 2-3 melawan Atalanta. Ya kan? Nah, coba deh lo cek ya Milanisti kok akhir-akhir ini makin nggak aktif gitu, makin pasif di medsos. Kenapa? Mungkin nggak, takutnya kurang sehat gitu loh, sakit. Coba lo diobrolin gitu, gue nggak enak kan, ntar dikira sombong mentang-mentang timnya juara. Tapi yang kita harus beri selamat adalah Como. Ya, 7 tahun lalu ketika dibeli oleh Taipan Indonesia, Como tuh ada di divisi 4 deh. Iya, divisi 4. Dan hampir bangkrut. Kemarin Como sudah memastikan diri paling tidak musim depan mereka akan main di Eropa Conference League. Jadi luar biasa, selamat untuk Como. Como ini suatu daerah, satu kota yang sekarang banyak orang Indonesia itu liburan ke Italia deh. Ke Como. Mampir ke situ. Ya kan? Lo juga suatu hari harus ke sana. Katanya sih bagus banget. Gue juga belum pernah lewat Como. Ya nanti kapan kita main-main ke sana lah. Siapa tahu kita Vespaan di sana. Iya, siapa tahu Tembrek dapat ya kan sponsor dari korporasi sebelah ya kan. Nah, La Liga. Iya, tadi udah gua singgung tuh. Waduh, gimana itu ya kan. Gue masih ingat waktu Oktober tahun lalu. Iya kan? Real Madrid tuh menang lawan Barcelona loh. 2-1. Dan kemenangan itu membuat mereka di atas Barcelona 5 poin. Tapi sekarang, Dev. Iya. Sedih banget loh.
berbalik secepat itu kondisinya. Iya. Lebih cepat Marcus Rashford dapat gelar La Liga dibanding Kylian Mbappe, ya kan? 2-0 loh. Lu gimana ngeliatnya? Lu nonton nggak kemarin? Nonton. Apa namanya? Gue sih ya dari yang sebenarnya bikin amaze itu Barcelona nggak dalam, ya maksudnya nggak dalam squad. Ya Lamine Yamal juga nggak. Yamal nggak main, Rafinya juga masih belum main. Betul. Kemarin. Cuman Lewandowski juga main dari bangku cadangan. Ya Lewandowski memang udah jadi bench lah, dia udah jadi cadangan lah gitu. Tapi ya Barcelona is being Barcelona sih bang, maksudnya deliver dari cara permainannya mereka, terus juga 2 gol yang lumayan. Ini kan nggak tahu ya, gue ngeliat khasnya Barcelona banget ketika mereka bisa mengontrol permainannya mereka pasti bisa cetak gol di babak pertama dan nggak butuh waktu lama juga, kayak misalkan menit belasan. Ya. Terbukti kemarin. Terus juga atau bahkan mungkin sebelum menit 30 mereka mungkin udah bisa cetak 2 gol, dan kemarin dilakukan sama Barcelona, dan banyak match Barcelona yang melakukan itu juga di match-match ketika dia mengontrol pertandingan gitu. Dan memang sayangnya di babak kedua beberapa peluang besar juga dari Rashford ataupun Dani Olmo juga. Gue pikir kalau itu semua masuk dibantai tuh. Kebantai. Ada rasa iba juga kali ya dari Barcelona kali ya. Ya nggak tahu lah gitu, tapi momennya udah milik Barcelona lah bang. Iya. Di saat berita-berita negatif muncul tentang tentang Real Madrid ya, momen ini udah untuk Barcelona lah. Tapi satu poin yang gua lihat dari Real Madrid sih bang, mereka masih memiliki di individunya mereka ya, masih memiliki mental itulah gitu. Maksud gue mereka nggak benar-benar down banget, mereka masih tetap fight gitu loh di atas lapangan, dan itu satu poin yang mungkin satu poin positif lah yang gue lihat dari Real Madrid gitu sih untuk El Clasico kemarin tuh. Iya, tapi ini menjadi kemenangan yang dahsyat, yang memorable. Barcelona bisa menjadi juara dengan cara mengalahkan Real Madrid, ya kan? Artinya udah poin mereka tidak terkejar oleh Real Madrid. Ya kan? Ini mengingatkan gue sama waktu Inter Milan dapat Scudetto ke-20, Dev. Menangnya dari AC Milan. Jadi kemenangan yang memastikan Inter Milan. Kok 2010? 2023, 2024. Oh, Scudetto kemarin. Scudetto yang ke-20. Oh iya kan? Iya. Itu kan, Dev, lu juara ngalahin rival. Itu, aduh, gue yakin lu bilang setegar-tegarnya pemain Madrid sih. Hah? Ya, makanya. Tapi ya makanya tadi yang gue bilang satu hal positif yang dari Real Madrid yang gue bilang ya, after match ya Vini ngajak rekan-rekannya ya kita ke fans lah gitu apa segala macam. Itu kan salah satu bentuk positif ya dari pemain-pemain yang egonya tinggi di situ untuk bisa melakukan itu kan. Betul. Itu satu hal positif lah di Real Madrid. Ya Real Madrid harus berbenah. Mereka sangat berbenah. Mulai introspeksi diri, merendahkan hati ya kan, dan manajemen Real Madrid gua rasa harusnya sudah punya pemikiran lebih cepat siapa yang akan menukangi tim ini, kemudian pemain-pemain mana yang nanti akan diambil atau pemain-pemain yang harus dilepas. Karena ya musim ini tanpa gelar, ya kan? 2 musim bang berturut-turut. 2 musim ya? 2 musim berturut-turut. Ini klub besar atau klub? Iya klub besar Real Madrid Eropa ya. Tapi ya kalau di Spanyol, Barcelona, Real Madrid, Villarreal dan Atletico kayaknya udah memastikan ya. Hampir pastilah mereka akan mewakili Spanyol La Liga di Liga Champions. Oke, kalau gitu kita masuk ke Premier League. Sebelum ke Premier League, Dev, selamat untuk Galatasaray jadi raja Turki. Iyalah, dia mah. Iyalah. Hah? Itu saingan yang nggak bisa menyaingi Fenerbahce. Tapi kemarin deg-degan mereka menghadapi klub yang sedang berjuang di jurang degradasi, dan mereka sempat ketinggalan 0-1, 1-2. Makanya hati-hati kalau menghadapi tim yang sedang berjuang degradasi, ya kan? Kayak London kemarin. Tapi sebelum itu kita bahas yang lain dulu yang di Premier League. Oh ya, gitu di match pembuka aja Bang dulu. Apa tuh? Ada Liverpool. Kita masih perlu bahas Liverpool sama Chelsea. Hah? Ya Allah. Masih Bang. Lu tahu nggak? Gue checking tuh tadi pagi di lini masa di media sosial. Iya. Pemberitaan Liverpool Chelsea tuh ya Allah nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya, iya. Sedikit banget. Sedikit. Hasil 1-1 tuh kayak ya udah deh nggak usah saling mempermalukan aja kayaknya gitu. Bener gak sih? Kalau lu ngeliatnya gimana? Ini match yang cukup unik sih Bang. Apa unik? Ya orang dua tim udah nggak ada kepentingan apapun ya kan? Iya itu satu. Terus ya enggak lah Bang. Liverpool masih ke Liga Champions. Iya. Chelsea masih berusaha ke Eropa. Bisa dong dari jalur FA Cup kan? Bisa. Gimana? Ya kalau ngelihat ini di match ini aja ya Bang. Iya. Gitu. Ya di match ini aja, nggak usah di match orang lain dong. Kita lagi bahas Liverpool Chelsea.
Ya sebenarnya hasil yang apa namanya layak Melegakan lah. hati lah buat Chelsea ya. Akhirnya bisa dapat poin setelah sekian pertandingan ya kan. Enggak juga gitu. Maksudnya hasil yang layak untuk kedua tim gitu maksud Iya. gua. Apa dua-dua bikin peluang di babak pertama maupun di babak yang kedua, 2 gol dianulir. Ya, Golnya Cole Palmer Cole dan Palmer juga sama Curtis Jones dan ya. itu emang ya udah offside gitu. Ya ada offside ya. Offside Betul, itu. betul. Mau ditarik garis atau enggak itu emang Kodiakpo dan Cucurella ya. Korea Iya. itu emang kelihatan dari bayangan di lapangan juga udah kelihatan Dari offside. bayangan ya. aja bisa kelihatan. Iya offside dong. ya. Iya. Padahal komentator bilang itu tipis banget. Tipis banget. Ngeliatnya dari mana sih komentator tipis ya kan? Makanya itu udah jelas-jelas offside. Tapi yang gue seneng di sini terutama dari apa namanya Chelsea menunjukkan lah gitu maksudnya lawan Liverpool di sini lo nggak yang bener-bener ya bahasa gue nggak diayam-ayamin banget lah gitu. Iya. Jadi ketika nanti di akhir pekan lo akan menghadapi final di FA Cup melawan Manchester City ya lo udah punya apa namanya bayangan atau perbekalan lah nanti akan bermainnya seperti apa, terus nanti situasinya yang lo hadapin seperti apa gitu. Gue juga kemarin ngeliat permainan Chelsea, gue nggak tahu apa karena lengahnya apa namanya shape dari Liverpool. Banyak banget space yang bisa dimanfaatkan oleh umpan terobosan dari Chelsea gitu. Makanya beberapa kali sempat lewat juga. Sayang ya balik lagi ini kan memang masalahnya Chelsea gitu. Final third terus juga eksekusi bikin peluangnya juga masih kurang lah gitu. Itu satu. Yang kedua ya skill individu sih Bang. Joao Pedro kemarin menari-nari Bang gue ngeliat di final third-nya Liverpool beberapa kali skill individunya keluar, lewatin gocek-gocek. Cuman sayangnya balik lagi end produknya atau Ya hasil akhirnya tidak seperti yang seharusnya diharapkan. Betul gitu. Ya, Tapi dari sisi Liverpoolnya juga ya Liverpool ya bermain cukup bertahan gitu, terus juga memanfaatkan set piece-nya juga cukup oke. Dan apa ya, gue ngelihat inilah yang menjadi PR Liverpool di musim depan gitu Bang. Lu nggak ada pemain depan yang benar-benar atau nggak ada gelandang yang support pemain depan lu yang benar-benar kuat yang membawa Liverpool di level yang Liverpool sebenarnya lah gitu. Iya. Ya maksudnya sebenarnya kan Dominic Szoboszlai main bagus ya kan. Szoboszlai main bagus. Florian Wirtz juga punya talenta bagus. Ya tinggal Arne Slot sebenarnya musim ini udah berlalu. Iya, tinggal gitu. menyelamatkan satu tiket ke Liga Champions yang sebenarnya tinggal ya kalau pekan depan menghadapi Aston Villa mereka kan? Berdua janjian seri aja dua-duanya bisa lolos kan. Ya kan? Iya. Karena memang Liverpool menurut gua kemarin menghadapi Chelsea ya di saat Chelsea trennya negatif mereka justru nggak bisa mendapatkan gol lebih banyak lah. Walaupun gol pertamanya itu bagus banget, bagus iya. Oke. Ya, dari corner juga kan itu balik. Tapi Chelsea kelihatan juga memberikan perlawanan. Itu dia. Nggak mau kalah lah, nggak mau dipermalukan lah. Itu makanya ya sebenarnya untuk hasil ini layak untuk kedua tim, tapi dibilang siapa yang rugi ya Liverpool yang rugi sebenarnya gitu. Iya. Dia nggak bisa memanfaatkan tren Chelsea yang lagi negatif gini untuk memastikan dirinya lolos ke Liga Champions lah. Ya, ngomongin soal rugi juga Aston Villa rugi, Dev. Karena rugi. seri 2-2. Seri kan, iya. Dengan Burnley yang udah nggak ada pertandingan ya kan. Kebayang Burnley pekan depan seri sama Arsenal sih. Tapi ini sama Aston Villa seri 2-2. Sehingga mereka tertahan di posisi kelima. Walaupun sebenarnya Aston Villa lagi-lagi jalan mereka ke Liga Champions ada 2 nih, baik dari kompetisi domestik maupun final Europa League menghadapi Freiburg nanti. Tapi ya disayangkan aja. Atau memang Unai Emery nggak terlalu otot lagi. Tapi Liverpool sama Aston Villa kan akan ketemu nih di pekan depan, 2 pekan lagi ya. Final FA Cup akhir pekan ada pertandingan nggak di Liga? Harusnya sih ada ya. Tetap ada. Ya tapi intinya laga berikutnya Aston Villa akan ketemu Liverpool dan Aston Villa masih ketemu Manchester City di laga pamungkas yang barangkali masih punya pengaruh untuk menentukan siapa yang juara. Ya selain Liverpool dan Aston Villa peringkat 3 juga imbang. Kan lagi-lagi kita ngomong ya. Tim ini kalau menghadapi tim-tim kuat sih bisa menang. Tapi kalau menghadapi tim-tim kayak Brentford, Bournemouth, Brighton, itu big match Sunderland ya kan. Tiba-tiba kayak kok gue lupa cara bikin gol. Seri 0-0 kan? 0-0. Liverpool 1-1, Aston Villa 2-2, Manchester United 0-0. Ya tapi kalau ini ada nggak bisa ya 0-0 bukan berarti ini. Tapi di match ini gue ngelihat Carrick melakukan perubahan loh Bang ternyata Bang. Betul. Maksudnya
nggak tahu ya, ini analisa gembel gue aja. Iya. Apa-apa, gembel juga yang penting kan bisa ngomongin bola. Oh iya benar. Ya. Ya nggak, maksudnya Carrick melakukan perubahan, gua rasa ini masa coba dia yang pertama kali untuk di musim depan ya. Casemiro nggak dimainin, Ya. terus juga dia memainkan Mason Mount di posisinya Casemiro justru Betul. kan. Agak dipaksain tapi ya dicoba kan semuanya. Kan? Iya gitu, maksudnya dan gue bilang skema yang dilakukan oleh Carrick semalam more and less berjalan cukup baik sih Bang. Cukup baik ya, bukan lebih baik atau cukup baik lah gitu. Maksudnya at least lu bermain dengan Casemiro nggak separah itulah, walaupun si Sunderland beberapa kali bisa bikin bisa nggak tahu ya, bisa melakukan kombinasi di situ, bisa bikin banyak peluang bersihnya loh si Sunderland, tapi overall gua rasa nggak adanya Casemiro sekarang mungkin diisi sama Mason, mungkin nanti di next match-nya akan diisi oleh siapa lagi atau pemain lain mungkin gitu kan. Yang jelas nggak adanya Casemiro gua rasa tidak membuat Manchester United akan turun permainannya sesignifikan itu sih kalau gue bilang. Itu poin pentingnya. Sama satu lagi ya, lini belakang udah solid banget sih Bang kemarin tuh. Ngeliat Maguire jadi bener-bener tembok tuh, Maguire tembok gede, terus juga Lisandro Martinez sudah balik, dia menjadi leader koordinasi lini belakang di Manchester United. Gue bilang oke lah yang ya paling nggak ada hal yang baru yang akan dilakukan oleh Michael Carrick. Itu dia. Itu pun kalau dia jadi nakoda resminya Manchester United. Tapi agak menarik ya, peringkat 3, 4, 5 seri. Nah yang menarik tuh Bournemouth. Menang ya dia. Dia menang. Bahkan sempat main 10 orang. Walaupun Fulham tuan rumah juga akhirnya main dengan 10 orang. Kemenangan 1-0 yang membawa Bournemouth sekarang hanya berselisih 4 poin dengan peringkat 4 dan peringkat kelima. Iya. Nah artinya kalau dalam 2 laga sisa Bournemouth bisa maksimal, kemudian Liverpool Aston Villa tergelincir, Andoni Iraola meninggalkan Vitality Stadium dengan sebuah tiket ke Liga Champions. Iya, itu tuh. Apalagi kan ada cerita ya, Dev, musim depan Premier League bisa 6. Bisa 6. Iya kan? Kalau dia musim bisa lalu kan 6, juga 6. Ya kalau tahun lalu kan, musim lalu kan ada Newcastle United ya. Iya. Nah ini bisa Bournemouth dan masih rame. Karena Bournemouth tuh juga masih dikejar sama Brighton. Brighton menang 3-0 lawan Wolves. Iya kan? Iya. Sementara Brentford dihajar sama City. Manchester City. Ya ini kemenangan 3-0 Manchester City yang menurut gue wajar ya. Yang sangat diperlukan. Iya, yang udah harus dilakuin sama City. Kan sebelum laga itu Arsenal udah menang 3-0 lawan Fulham. Iya. Nah ini Manchester City menang 3-0 dan ya kalau ngelihat bagaimana Manchester City determinasinya kemarin terlihat banget ya, mereka menganggap serius laga ini. Mereka sempat tergelincir di kandangnya Everton. Kesalahan banget kan? itu ya. Tapi ya ada Erling Haaland bikin gol juga, ya kan? Marmoush juga bikin gol juga. Golnya Doku juga keren banget gitu ya. Ya itu sebenarnya sempat membuncahkan kepercayaan diri. Terutama tengah pekan nanti kan City akan menghadapi Crystal Palace di laga tunda ya, sebelum nanti di akhir pekan berhadapan dengan Chelsea di FA Cup. Ya, tapi misalnya kontrol bukan di tangan mereka sih. Itu dia Bang. Ya kan? Iya. Ya, sambil berharap kepleset lah Arsenal. Tapi gue yang menarik itu sih Bournemouth sih, maksudnya kalau misalkan emang beneran 2 match itu kan nanti kan salah satu lawan City Manchester kan. City. Iya gitu. Setelah Crystal Palace, setelah FA Cup ketemu dengan Bournemouth. Itu Bournemouth City itu seru sih, itu potensi City bisa kepleset lagi tuh kalau feeling gue tuh. Ya kalau itu terpleset selesai udah. Arsenal yang juara. Ini kalau besok mereka tidak dapat poin, kalau nggak menang aja, Arsenal bisa akan berpesta ya, karena pekan depan Arsenal tuh akan ketemu dengan Burnley. Nah sebenarnya laga Arsenal yang peluang potensi besar kepleset kemarin menghadapi West Ham United. Iya bener sih. Iya kan? Iya. Karena ngelihat dari semua situasinya memang satu-satunya hal yang bisa bikin potensi semua keadaan ini berubah ya di match ini sebenarnya. Ya, karena West Ham main di London Stadium, mereka juga punya kepentingan untuk bisa terhindar dari degradasi. Terus juga West Ham juga gue baca di salah satu berita ya, berapa match terakhir di kandang belum pernah kalah juga. Terakhir ya, beberapa terakhir. Iya, beberapa match terakhir di kandang ya, main di London Stadium, West Ham nggak pernah kalah. Jadi cuman balik lagi, makanya gue dari awal juga kemarin bilang
lu kalau ngandelin West Ham di kondisi yang kayak gini kayaknya enggak deh gitu loh. Makanya terus juga dari cara bermain yang ditunjukkan oleh West Ham ya terlalu membiarkan Arsenal bermain sih. Kalau gue bilang ya ujung-ujungnya bakal jebol juga, dan bener aja jebolnya di menit-menit krusial lagi. Tapi sebelum ngomongin jebol deh, lu kalau ngelihat laga itu, Arsenal juga mainnya tertekan juga. Kalau menurut gue ya, salah satu kelebihan Arsenal tuh dia punya David Raya. Berapa kali tuh peluang West Ham United itu mentah di blok David Raya. Gue bilang musim ini kiper paling bagus di dunia David Raya sih bang. Dan dia kalau nggak salah udah menang jadi kiper terbaik juga di Premier League. Iya kan, untuk ketiga kali beruntun kalau nggak salah kan. Dan ini menurut gue salah satu yang membuat kenapa Arsenal jadi kandidat kuat juara yang tinggal 2 pertandingan lagi. Ya David Raya emang. Iya kan? Salah satu David Raya. Dan kemarin kelihatan loh. Nah satu lagi Dev, dalam laga menghadapi West Ham kemarin, nah itu mental juaranya ada tuh. Lu bayangin ya, hampir semua fans The Gunners itu gua rasa tegang, stres kan. Kalau Manchester City tergelincirnya seri 3-3, ini kan bisa seri 0-0. Bahkan sempat bisa 1-1 ketika yang gol terakhir itu kalau tidak tidak ada cek VAR ya, mungkin kelar itu. Kelar ya. Ya kan, mental bisa. Tapi kan Ketin, mereka tetap main tampil ngotot, tampil tenang, sampai ketika Odegaard bisa dapat peluang yang Odegaard itu passing, dia masuk di waktu yang tepat, dia bermain di performa yang tepat, itu tepat semua tuh Odegaard tuh kemarin masuk tuh. Iya, dan Leandro Trossard lagi-lagi ya Kak. Ya kita kadang ngelihatnya kan, ya memang karena skuadnya Arsenal nih cukup dalam lah. Artinya antara pemain inti sama pemain di bench, kita jadi bingung siapa sebenarnya bisa inti, bisa yang bench gitu ya. Lu mau ngomongin Martinelli, tapi Trossard juga bisa jauh lebih baik kalau dalam kondisi yang tertentu yang memungkinkan dia maksimal gitu. Dan golnya Trossard di menit ke-80 something itu ya, itu ya buset, itu melegakan fans Arsenal gitu kan. Gue pokoknya pas dan waktu fans Spurs. Betul. Nah, gue waktu Kai Havertz sama Odegaard masuk, ya udah Kai Havertz masuk nih udah pasti. Biasanya kan gol-gol licik yang diperoleh sama Arsenal kan salah satunya dari Kai Havertz kan gitu. Gue bilang ya udahlah ini kayaknya bakal jebol nih. Ya bener, itu satu. Yang kedua ya tadi gue bilang West Ham terlalu membiarkan Arsenal bermain sih gitu loh. Maksudnya terlalu banyak di kotak penalti dan jaraknya pun nggak rapat gitu loh bang. Makanya maksudnya masih bisa membiarkan pemain Arsenal lewat, bolanya juga bisa jadi lewat. Itu yang jadi hal yang sangat disayangkan lah sama para pemain West Ham di main semalam gitu ya. Dan akhirnya ujungnya jebol juga. Dan tadi nggak gini bang, walaupun Arsenal dalam kondisi tertekan semalam, ya balik lagi sebagus apa sih lini depannya West Ham gitu loh. Bisa jadi Jarrod Bowen, Thomas Gue cuma lihat semuanya loh. Gue cuma lihat pemain West Ham tuh bisa bikin gol dari siapa aja, Dev. Enggak, maksudnya gue dari semua yang West Ham lakuin ya mungkin cuma 2 atau 3 lah sama golnya si Callum Wilson itu. Yang pertama si pemain Brasil itu nomor 10 berapa kali Dev ada yang kena tiang juga itu. Iya. Kena mistar. Cuman maksud gue nggak cukup bang untuk Arsenal segitunya tuh. Nggak gitu. perlu banyak-banyak Dev. Kebobolan di menit 91 bisa membuat gelar juara lepas kalau misalnya Arsenal cuman kan saya nggak bisa bang. Iya. Gitu. Nggak, karena ini Dev, tadi gue bilang semua dari laga-laga Arsenal kita bahas dalam 5 pertandingan kemarin sebelumnya. Ya memang menghadapi West Ham ini yang paling potensial karena posisinya West Ham yang benar-benar kan kemarin kita ngomong kan. Dia pengen Spurs degradasi apa enggak? Kalau dia pengen Spurs degradasi, West Ham suruh menang lawan Arsenal. Tapi kan lepas gelar juara berarti kan. Ya ini yang menurut gua Arsenal udah kelihatan lah mentalnya. Dan ya Allah benar-benar deh. Harusnya si Arsenal juara. Karena tinggal menghadapi Burnley dan Crystal Palace sudah. Crystal Palace ya? Iya, 2 match lagi. Arsenal musim ini 3 match lagi. Sama final, iya. Kan? Sama Burnley sih harusnya menang ya. Jangan dodol kayak kemarin Aston Villa ya. Kalau udah nggak ada kepentingan Burnley loh. Benar. Kalau misalkan Arteta melakukan rotasi di melawan Burnley, itu menurut gua kesalahan. Justru ini kesempatan menang gede malah. Makanya kalau cuma menang 1-0 lawan Burnley. Kalau rotasi ya salah sih kalau kata gua nanti gitu. Cuman ya nggak tahu lah. Mungkin gua juga salah. Nah, satu lagi deh. Gua baru lihat kemarin catatan ya. Arsenal sebelum laga 35, ternyata di sepanjang musim ini Arsenal tuh memang rapi mainnya dibikin Arteta, terutama di lini belakang. Lepas mereka suka kebobolan,
atau Sempat ada mereka kebobolan lah tren-tren mereka nggak baik. kalah juga. Tapi ternyata Arsenal tuh satu-satunya tim yang musim ini belum pernah kebobolan dari titik penalti. Hmm. Itu kan menurut gua satu hal yang luar biasa. Dan kemenangan menghadapi West Ham kemarin itu menjadi kemenangan ke-42 musim ini. Ini menjadi rekor tersendiri buat Arsenal terakhir tahun 71 kalau nggak salah waktu mereka menang 41 semusim. Jadi ya sayang amat gitu catatan-catatan bagus ini itu kalau nggak berujung kepada gelar juara di Premier League. Kita ngomong Premier League dulu deh. Ya gue mau counter statement lu sih Apa sebenarnya. sih counter statement? Ya maksudnya dari tadi lu tadi bilang Arsenal nggak dapat penalti lah, nggak dapat bobolan dari penalti. Ya wasit aja gak ada yang ngasih penalti bang dari banyak kontroversi yang dilakukan. Enggak juga dong. Kontroversi lu boleh ngomong kontroversi, tapi kan sekarang ada teknologi VAR, ada semua. Iya karena justru itu kan? bang. Lu nggak usah gitu, nggak usah iri lah sama Chelsea. Bukan nggak iri. Didier Drogba aja bilang kalau sampai Arsenal juara Premier League dan Liga Champions, dia akan memberikan respect yang maksimum. Selama ini dia bilang Chelsea tim terbesar loh di London. Iya memang iya. Gelar itu akan geser, predikat itu akan geser bentar lagi. Ya gue bukan berarti ini ya, tapi ini udah cukup panjang perjalanannya Arsenal. Ya enaknya happy ending, happy ending, iya kan? Ya, itu aja, cuman gue sangat menyayangkan aja gitu, banyak loh MU ngerasain golnya kalah Fiore di pertama. MU nggak usah. Apalagi tim saya nih Chelsea. Apaan Chelsea? Joe Pedro ditinju lah, ada apalah, nggak ada dapet tuh sementara. Banding gitu, aja udah banding ke pengadilan ya. Gitu maksudnya. Tapi nih, gue lagi ngeliat-liat nih ada cocok logi bener apa? Boleh, ini dia. Soalnya ini kan Arsenal sedang memburu tiket bukan tiket, title Premier League ke-14 kalau nggak salah ya. Benar 14. Dan salah satu rekrutan terbaik mereka musim ini itu nomor punggung 14. Siapa namanya? Gyökeres. Kalau gua lihat di catatan statistik, golnya di Premier League udah 14. Benar. Gila. Ya moga-moga nambah ya. Moga-moga nambah. Tapi ini udah sampai saat ini ya. Udahlah. Jalan-jalan ke Kota Padang. Cakep. Jangan lupa makan rendang. Fans Arsenal udah siap berdendang. Cakep. Karena titel juara siap disandang. Ya elah Arsenal. Ya maksud gua jangan sampai lah. Aduh, kalau sampai nggak juara ya. Nggak juara Arsenal di Premier League udah pasti juara. Udah gue bilang udah pasti lah. Belum tentu. Enggak, udah pasti gitu sih. Kalau Tuhan lupa enter gimana? Gimana coba lu? Iya kalau buat gue Arsenal di Premier League udah pasti juara. Cuma di Champions League ya masih diwanti-wanti. Orang tinggal satu pertandingan ya 50-50. Nah, iya masih 50-50. Paris Saint-Germain. Iya, itu paling nggak kalah kayak musim lalu lah finalisnya tuh. Siapa sih kalau 5-0 tuh? Gitu ya. Oke. Jadi Arsenal juara nggak nih? Premier League juara. Itu ini statement dari gua lah gitu. Terserah mau. Kalau Manchester City tengah pekan nggak dapat poin penuh dari Crystal Palace, menurut gua walaupun belum 100% juara, Arsenal akan siap berpesta. Enggak sih, gua dari kemarin City lawan Everton seri juga ini udah Arsenal jalan udah mulus sudah. Udah mulus ya? Iya. Tapi kalau Chelsea gimana? 10 besar nggak kira-kira? Kalau pembahasannya 10 besar, oke ini menarik sih Bang. Nih nggak tahu gue lawan Spurs Chelsea mau bermain. Nggak usah. Intinya pokoknya London akan nggak. Yang penting London kehilangan satu. Karena West Ham sama Spurs udah pasti salah satu dari mereka. Karena hasil West Ham kalah dari Arsenal itu memastikan Leeds United, Nottingham Forest, Newcastle United. Ya komentator semalam udah bilang bertahan di Premier League musim depan. Jadi ya sayang banget ya padahal London Stadium, Tottenham Hotspur Stadium itu stadion-stadion yang megah gitu kan. Yeah. Nah yang menariknya satu deh, siapa pelatihnya West Ham? Nuno Espirito Santo. Dia pernah di Spurs kan? Pernah. Ya Allah, udah itu Wolves. Dia pernah di Wolves kan? Pernah. Degradasi. Ada apa sama kamu Nuno? Tim kamu ini kenapa sih semuanya? Degradasi ya. Tapi yang pasti cuma pilih salah satu antara West Ham sama Spurs. Iya. Tengah pekan? Tengah pekan cuman itu tadi City sama siapa? Crystal Palace dan juga tadi ada beberapa laga di La Liga dan final Coppa Italia. Moga-moga ya Interisti kita bisa menambah satu gelar lagi musim ini. Christian Cifu. Ya boleh lah. Kayaknya perlu dong satu episode buat Inter Milan. Tolong hargai gua dong. Gua pengen ngomongin Inter Milan sepanjang itu. Ntar kita arrange ya. Kan barengan tuh sama final FA Cup Chelsea sama City. Ntar sekalian deh tuh ya. Final FA Cup ya? Iya. Tapi libur kejepit nih. Ayo ntar kita range gimana. Tapi ngomong-ngomong kita ke tanah air, persaingan untuk menjadi juara di Liga 1 makin luar biasa. Iya. Kemarin dalam El Clasico Indonesia, Persib Bandung yang sempat tertinggal 0-1 dari Persija, comeback.
Dia beberapa match Adam terakhir comeback Alis loh, gila. bikin Gila brace Persib. Iya, di iya. babak pertama. Walaupun di babak kedua Persija menekan habis Persib Bandung, tapi Tomaya dan kawan-kawan main luar biasa. Boyan Hodak semakin dekat untuk bisa hat-trick ya. Gils back to back 3 kali. 3 kali beruntun. Gila loh. Oke City nih. Itu mainnya di Segiri Samarinda, tapi nonton bareng di kota-kota di Jawa Barat. Iya, Termasuk di rame, Depok ada nonton bareng. Pasti di Hah? seluruh Padahal penjuru Depok Jawa itu Barat kan banyak ada itu. gengnya Persija itu yang nonton Persib ada juga loh. Banyak Bang, iya. Tapi belum tentu juara. Karena gini Kalau deh. Borneo kan. Borneo Iya. hari ini kita tapping, hari ini nanti sore akan main menghadapi Bali United. Bali United. Away juga. Dan yang menarik di 2 laga sisa Persib masih laga berikutnya menghadapi PSM Makassar. Waduh. Ya ini laga klasik berat tuh. juga ya. Iya, klasik bener. Dan Berat tuh. mainnya juga di kandang di Makassar. di PSM, di kandangnya PSM. Baru terakhir menghadapi Persijap Jepara di Bandung. Di Bandung. Sementara kalau Borneo selain nanti malam menghadapi Bali United, mereka masih ketemu dengan Persijap dan Maluku Malut. United. Ya. Tapi ini laga seru. Ya luar biasa sih persaingan musim ini. Ya kekalahan Persija dari Persib membuat mereka udah pasti nggak juara. Karena kalau menang walaupun hitung-hitungannya tipis masih punya peluang Persija untuk jadi juara. Oke. Ngomong-ngomong timnas U17 kita masih berjuang, Dev. Sempat menang menghadapi Cina 1-0, kemarin kalah 2-0 menghadapi Qatar. Dan untuk bisa lolos ke babak berikutnya mereka harus menghadapi Jepang. Ya moga-moga hasil yang terbaik di tim asuhannya Kurniawan di Julianto. Ya. Dan ngomongin drawing Piala Asia 2027, Grup Jepang dan kita. Qatar juga menjadi Thailand lawan juga. kita di grup Berat F ya. Berat. Satu lagi adalah Thailand. Thailand. Yang gue nggak nyangka Singapura lolos Piala Asia loh. Wah, gue belum Iya, gue ngeliatin update tabelnya lagi. kan. Jadi Gua untuk belum update pertama lagi dari kalinya mana. Singapura lolos ke putaran final Piala Asia di luar mereka sebagai tuan rumah. Jadi ya turut senang. Cuma Malaysia yang nggak ada. Asia Tenggara ada Indonesia yang lolos langsung waktu itu karena runner up di kualifikasi Piala Dunia. Thailand yang satu grup nanti di Piala Asia di putaran final di grup F. Ada Vietnam dan Singapura. Oke. Udah. Apa nih? Pembahasan kita cukup segitu dulu aja, Bang. Lo kayaknya makin klimis. Wih, iya dong. Ini persiapan untuk menuju ke sesuatu nanti lah. Ke sesuatu nanti. Iya. Ya moga-moga dilancarkan ya, niat ibadah yang baik itu dilancarkan ya. Moga-moga sponsor masuk. Amin, ya. itu dia. Oke, Bang, ini udah cukup kemana-mana pembahasan kita. Arsenal harus juara dong kalau buat gua. Iya, juara. Hah? Juara. Yakin lu? Yakin di Inggris Chelsea juara. gimana? Jadi Chelsea 10 besar nggak? Ah, lu mah tadi Oh, udah ya nanya udah tuh kita kali. tutup dulu deh. Iya. Ya. Kalau gitu sampai jumpa di sini dulu aja. Sobat Halftime Break, sampai jumpa di sini Halftime Break selanjutnya. Bye bye guys. Thank you.